Selamat siang pemirsa, kembali lagi di liputan terkini bersama saya Askia yang akan menemani Anda di liputan terkini dan teraktual 20 Oktober 2025. Kali ini kita bakalan bahas jurusan yang gak kalah keren, yaitu Pendidikan Bahasa Indonesia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maliku Saleh. Jurusan ini dikenal sebagai salah satu jurusan yang sangat terfavorit di FKIP loh. Mahasiswa di sini nggak cuman belajar teori bahasa dan sastra Indonesia, tetapi juga dilatih jadi pendidikan profesional yang kreatif dan berkarakter. Sudah bergabung bersama saya, rekan saya Rizda Hilma. Baik, terima kasih kepada Askia. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Rizda Hilma di liputan terkini. Pada siang hari ini saya telah berada di tempat Universitas Maliku Saleh yang sering disebut dengan Unimal, yang di Jalan Catungkuni, Relet, Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Universitas Maliku Saleh saat ini menaiki peringkat terbaik nomor 3 di Aceh, salah satunya Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan FKIP. Agar lebih mengetahui, mari sama-sama kita menanyakan kepada mahasiswi dan mahasiswa di fakultas ini. Saya sekarang telah berada di gedung FKIP dengan narasumber saya. Baik Kak, halo, dengan siapa Kak? Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Rana Sastika Nazla. Saya biasa dipanggil Rana. Saya adalah salah satu mahasiswi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maliku Saleh, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, dengan semester sekarang udah semester 7. Wow. Apa yang membuat kakak mengambil jurusan ini, Kak? Pendidikan Bahasa Indonesia. Iya, Kak. Oke, kenapa saya ngambil jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia? Karena yang pertama itu udah passion saya. Jadi saya dari kecil itu memang udah minat sekali di mata pelajaran Bahasa Indonesia sampai saya SMA. Lalu ketika saya beranjak mau berkuliah, saya cari-cari info tentang apa sih pendidikan bahasa Indonesia ini. Dan ternyata pendidikan bahasa Indonesia ini bukan hanya menawarkan peluang kerja yang besar selain pada guru gitu. Oh iya ya. Siapa yang rekomendasi pertama kakak untuk masuk kuliah ini? Awalnya guru kan, guru waktu SMA. Karena saya sempat akrab sama guru SMA saya, guru bahasa Indonesia SMA saya. Lalu yang kedua ibu saya. Ibu, karena kebetulan ibu saya juga seorang guru. Nah, beliau juga menawarkan, "Ya, kamu masuk bahasa Indonesia aja," kayak gitu. Lalu setelah saya pikir-pikir, kayaknya memang saya bagus nih masuk pendidikan bahasa Indonesia, apalagi khususnya di Universitas Maliku Saleh, karena di saat itu peluangnya cukup besar ya. Wah, ya Kak. Mengapa kakak mengambil jurusan ini? Kan bisa kakak suka fisika atau apa, gimana Kak? Kembali lagi ya sama pertanyaan yang pertama tadi. Pertama itu mungkin udah di passion saya ya, dari SD, SMP, SMA saya memang menguasai yang namanya bidang mata pelajaran bahasa Indonesia. Lalu yang kedua adalah saya juga memang ada minat di bagian sastra. Bagaimana pendapat kakak tentang jurusan bahasa Indo? Kalau pendapat saya pribadi sih, kalau untuk di Unimal sendiri, khususnya jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia cukup baik ya, sudah terakreditasi baik, juga fasilitasnya lengkap, maksud saya dosen-dosennya juga mendukung gitu ya. Karena dari segi pembelajarannya juga kita nggak hanya belajar tentang pendidikan bahasa Indonesia aja, tapi kita juga belajar tentang sastra. Jadi selain kita belajar tentang materi bahasa-bahasa, kita juga mempelajari tentang sastra. Beberapa kali juga kita mempelajari tentang BIPA. Nah, apa sih itu BIPA? BIPA itu bahasa Indonesia penutur asing. Jadi memang banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari bahasa Indonesia ini sendiri. Jadi kalau kata orang, pendidikan bahasa Indonesia cuman bisa jadi guru bahasa Indonesia. Nah, itu nggak benar sama sekali teman-teman. Ya.
seberapa besar peluang kerja dalam bahasa Indonesia? Peluang kerja. Ya. Kalau untuk peluang kerja seperti yang saya bilang tadi, dari mata kuliahnya aja udah bisa kita lihat ya. Itu ada jurnalistik. Jadi mungkin kita bisa masuk ke bagian jurnalis karena ada juga alumni saya yang terjun ke jurnalis gitu kan. Lalu kita bisa menulis ya kan, bisa jadi penulis terkenal, bisa jadi guru, dosen dan pengajar BIPA. Nah, pengajar BIPA ini biasanya dibutuhkan di universitas-universitas yang ada di luar negeri. Paling banyak itu ada di Jepang kalau nggak salah saya. Di sana itu mereka butuh banyak sekali pengajar-pengajar dari Indonesia, khususnya pengajar untuk bahasa Indonesia. Kira-kira Kak di mana praktik pelajarnya Kak? Untuk praktek belajar ya, biasa sih kalau untuk praktek mengajar kalau masih semester 1, semester 2 itu masih di ruang kelas. Nah, ada juga kami yang namanya lab bahasa Indonesia. Jadi di lab itu kami biasanya gunakan untuk belajar sastra seperti monolog, berpuisi, lalu teater juga dan drama. Nah, jadi biasanya lab bahasa Indonesia itu dia seperti panggung. Nah, disitulah kami banyak mata kuliah sastra yang kami ambil dan kami praktekkan di situ. Lalu ada juga yang namanya lab micro teaching. Lab micro teaching itu apa? Lab micro teaching itu adalah untuk kami mengajar. Jadi sebelum kami sekarang kan saya sudah PPL nih Kak. Waktu saya sebelum saya terjun ke PPL semester 5 atau semester 6 saya lupa. Kemarin kami sempat harus mengikuti yang namanya micro teaching. Micro teaching itu cara kami gimana sih nanti sebelum kami terjun ke lapangan untuk menjadi guru. Jadi kami belajar untuk menjadi guru gitu. Ya Kak, makasih Kak ya. Ya, sama-sama. Maaf ya Kak mengganggu. Iya, sama-sama, terima kasih. Kembali lagi kepada studio. Baik, terima kasih Rizda Hilma atas laporannya. Wow, ternyata keren juga ya Universitas Malikus Saleh ini. Dengan semangat membangun negeri melalui pendidikan FKIP, Universitas Malikus Saleh terus berkomitmen mencetak guru bahasa Indonesia. Itu dia kabar hari ini. Saya Askia pamit undur diri. Sampai jumpa di berita kampus berikutnya.